Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. KPU kemarin baru saja menyelesaikan rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta ya, di mana mereka akhirnya menetapkan pasangan Pramono Rano nomor urut 3 sebagai pemenang kali ini, di mana mereka mengalahkan pasangan RK Suswono dan Darmakun Pongrekun. Nah, di sini menariknya adalah karena memang banyak hal yang akhirnya menjadi eh, menarik untuk dibicarakan ya. Salah satunya adalah kenapa Pram Rano bisa menang. Karena memang seluruh sumber daya itu sudah dikerahkan di kubu RK Siswono, mulai dari partai, hampir semua partai itu mendukung mereka dan hanya dua partai yaitu PDIP dan Hanura yang mendukung Pram Rano. Sudah itu mereka juga didukung oleh orang-orang nomor satu di tanah air ya, yaitu Jokowi dan juga Prabowo. Setelah itu mereka juga memiliki dana yang sangat kuat. Setelah itu juga mereka memiliki tentu saja dengan banyaknya partai yang bergabung, banyak sekali tokoh-tokoh politik yang akhirnya berkampanye dan menyuarakan untuk masyarakat DKI memilih RK Siswono. Dan hal ini menjadi menarik karena memang pemenangnya justru Pramono dan Rano. Nah, salah satu pengamat politik dari Carta Politika, yaitu Bung Toto, menilai sebenarnya ada salah satu sosok yang membuat RK Siswono ini kalah. Karena sosok inilah yang membuat blunder di akhir-akhir kampanye dan menjadikan para pemilih yang mungkin awalnya memilih RK Siswono beralih dukungan menjadi Pram Rano. Nah, siapa sosoknya dan apa yang menjadi inti dari keblunderan tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Iya, kalau dibaca di survei, kalau diperbolehkan maju, dua nama tertinggi itu adalah bukan Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung. Nomor satu Anies, nomor dua Ahok. Apapun legasi mereka masih tersisa di benak sebagian masyarakat Jakarta, ditambah oleh pertarungan keras yang membuat pemilihnya menjadi sangat fanatik, menjadi Ahokers ataupun anak abah. Jadi pengaruh dari keduanya pasti besar. Yang menarik adalah bukan poin ketika mendapatkan anak abah atau Ahokers, tapi mendapatkan keduanya. Sehingga kemudian narasinya bukan sekedar di belakangnya Pram ada Anies melawan Prabowo dan Jokowi yang ada di belakangnya Ridwan Kamil. Tapi Pram berusaha untuk menyatukan dan merangkul kekuatan-kekuatan besar yang ada. Ahokers termasuk diantaranya, anak abah diantaranya. Sehingga ketika kemudian Anies mendukung, Ahokers nggak kabur. Ketika Ahok tetap mendukung, datang di kampanye akbar, anak abah nggak ngamuk. Di situ menurut saya kekuatan tersendiri. Berbeda dengan narasi yang menurut saya jadi blunder dimainkan oleh Marwara Sirait, yang kemudian saking semangatnya langsung kemudian membuat sebuah logika dikotomi bahwa ketika Anies didukung itu membangkitkan macan tidur. Ketika Anies ikut mendukung pemilih minoritas kemudian bisa kabur misalnya gitu kan. Itu narasi yang memecah belah dan akhirnya Ridwan Kamil terjebak dalam pengkotakan pemilih tadi. Sementara narasi Persatuan Nasional yang harusnya ya arah Sirait itu bisa belajar loh pada kemenangan Pilpresnya. Pak Prabowo itu bisa menang ketika bisa membangun narasi rekonsiliasi. Bahwa pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo bukan air dan minyak, tapi bisa masuk dalam narasi yang sama. Malah Pram Dandul yang membawa narasi itu, arah Sirait malah kemudian melakukan politik menurut saya pecah belah yang membuat suara dari Ridwan Kamil dan Suswono makin terkotak-kotak. Ya, itulah tadi pengamatan dari Bung Toto ya, di mana salah satu faktor yang membuat RK Suswono ini menjadi ditinggalkan adalah dikotomi yang diciptakan oleh Marwara Sirait, di mana Bang Ara ini membuat suatu statement yang cukup mengejutkan, di mana dia katanya senang Anies akhirnya mendukung Pramono Rano karena membangkitkan macan tidur. Bukan hanya itu, Bang Ara juga menyebutkan kalau yang selama ini PDIP didukung oleh non-muslim akhirnya bisa menyeberang ke RK dan Suswono karena memang ada Anies di situ. Nah, ternyata menurut Bung Toto ini itulah yang menjadi penyebab atau salah satu faktor yang membuat RK Suswono ini ditinggalkan oleh para pemilihnya. Karena memang masyarakat Jakarta itu tidak suka dengan yang namanya dikotak-kotakan. Mereka senang dengan narasi namanya persatuan, dan hal itulah yang digaungkan oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran pada saat Pilpres kemarin. Tapi kenapa
Marwarar ini tidak belajar dari situ, di mana masyarakat senang yang namanya dengan persatuan dan tidak senang dengan namanya kotak-kotakan. Tapi justru sebaliknya yang dilakukan, yaitu dikotomi dan juga membuat masyarakat yang mungkin saja awalnya memilih mereka, akhirnya kabur dan memutuskan memilih Pramono dan juga Dharma Pongrekun. Nah itulah sosok yang dimaksud oleh kita, yaitu Marwarar Sirait, yang menurut Bung Toto menjadi salah satu penyebab kenapa suara RK ini merosot tajam. Bahkan hasil dari rekapitulasi KPU kemarin angkanya tidak sampai 40% ya. Nah jadi sampai di sini Eden Project, bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.